Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Itu billahi robba. Kalau kita sudah ridho bahwa Allah sebagai Tuhan, maka apa pemberian Allah terima. Ya kan, dengan ridho. Tapi kalau sedikit dikasih sama Allah, kita terima. Banyak dikasih sama Allah, kita terima. Baik dikasih sama Allah, alhamdulillah. Rugi dikasih sama Allah, alhamdulillah. Itu namanya orang ridho. Ibarat tiang pelunggu, Bapak Ibu. Kita punya anak, anak kita salah anak teniki. Kira-kira dengan kesalahan anak kita, apa kita harus membenci anak kita ataukah kita tetap sayang kepadanya? Hah? Misalnya anak te sekali ndekna sembayang, terjagur isi amaan. Nah, terus dipukul oleh orang tua, itu kita pukul karena kita sebab kita sayang atau karena kita murka kepadanya? Kita sayang. Allah ngasih kita ujian. Ujian kita kalau lulus Allah naikkan derajatnya. Itu karena Allah benci ataukah karena Allah sayang? Angka ibu dendek cerewet lalu. Lamun uji terima. Nih bapak endak lamun mau sejelo alhamdulillah, kurang hasil dari yang biasa alhamdulillah. Ibu-ibu tebeng pelunggu si semaman dah seminggu 2 juta alhamdulillah. Seminggu 2 juta maka jatah sebulan arak 100.000 jatah belanja sejelo 2.000 baundeng kena alhamdulillah lagu juluan rere lagu neken ndek semal. Kita ini kebanyakan ridho dikala yang menguntungkan, tapi dikala hal yang sifatnya merugikan jarang kita ridho kepada Allah. Adik netetu gamak kalimat raditu billahi robba. Allah taala alam. Azan dulu. Rabbana ya Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا رب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا رب ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين يا رب Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dengan iman yang kita persembahkan kepada Allah itu, itulah yang akan mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikala Allah ridho kepada kita, di saat kita meninggal dunia, maka ruh kita itu langsung pulang kepada pemilik ruh, yaitu Allah. Jasad ini dikala kita sudah mati, jasad ini akan pulang ke tanah.
Makanya bagaimanapun tampannya manusia, cantiknya manusia, mulianya manusia, itu hanya sekedar fasilitas guna pakai dari Allah. Tapi dikala kita sudah mati, ini jasad pulang ke tanah. Apa yang kita banggakan? Hidung pulang ke tanah, bulu mata sanjeregit alang semendak bercatok-catok, ibu-ibu lalu nyongkol nekuris bayi alis ganti si sepidol merepengkolan sile malum baru. Ini akan pulang ke tanah. Jasad ini dikala kita mati kembalinya ke tanah, karena jasad ini asal tanah. Tapi kalau ruh, dikala kita mati, ruh itu tidak mati. Ruh itu tetap hidup, dia akan pulang kepada pemilik ruh, yaitu Allah. Amal kembali ke kita. Kecil kita punya amal, kecil yang kita dapatkan. Besar kita punya amal, besar yang kita dapatkan. Baik yang kita tanam, baik yang kita dapat. Buruk yang kita tanam, buruk yang kita dapat. Amal itu kembali ke kita. Kapan? Dikala kita sudah mati. Makanya makom ruh itu ada dua. Makom ruh yang pertama adalah ruh yang radiyah. Makom ruh yang kedua adalah ruh yang mardiyah. Mana makom ruh yang radiyah? Makom ruh yang dikala mereka dalam perjalanan hidupnya, dia ridho terhadap apapun ketentuan Allah padanya, apapun yang berlaku kepadanya, dia tidak pernah menyalahkan takdir Allah. Dia tidak pernah menyalahkan ketentuan Allah. Dia nggak pernah nyalahin apa yang udah diberikan sama Allah, tapi kekurangan yang ada pada dirinya dia jadikan untuk bermuhasabah. Lamun salah pendait, dia bukan menyalahkan takdir, tapi dia salahkan dirinya. Dosa apa yang telah aku lakukan ya Allah? Malam Rebo siliwat, iya tuh tiang jeleng minyak jasad Rasulullah yang udah kita bagi kemarin nih. Alhamdulillah kita tambah efeknya dari minyak itu. Zikirnya 350.000, solawatnya 10.000, hizibnya 6 macam hizib. Hizib Nahdlatul Wathon, hizib Hizbul Bahar, Hisnul Mani, terus hizib Syakran, dan pokoknya 6 macam hizib kita tambah, mahabbahnya kita tambah, dan untuk asma al-magnatisnya kita tambah. Ternyata alhamdulillah tiang coba itu sekali dulu, tiang coba jeleng minyak nike, alhamdulillah Bapak Ibu, itu dipakai sama santri-santri kita di rumah Quran. Hanya 3 tetes yang mereka minum, alhamdulillah dalam jangka 3 minggu bisa selesai 1 juz. 3 minggu 3 tetes diminum. Tiang coba selesai nyeleng malam Rebo, hari Rebo sore tiang coba kasih minum anak-anak niki. Tiang coba, alhamdulillah Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 5 hari. Tiang kasih mereka PR kalian, unindang kena PR kalian minimal 5 halaman harus hafal dalam jangka 5 hari. Mau ternyata arak nyetor 10 halaman none. Arak nyetor 10 halaman, arak nyetor 12 halaman. Paling sedikit yang nyetor 5 halaman dalam jangka 5 hari. Subhanallah. Yang buat yang yakin Bapak Ibu. Nah itu kita tambah di efeknya. Nah selesai jeleng, karena sekedik kita dapat kemarin. Jadi untuk jamaah yang mau nyumbang sila, ada yang siapkan tapi tidak banyak. Nah tapi tiang coba malam itu arak sopo jamaah tiang coba.
Selesai jalan, pas bagi-bagi kan coba berapa orang jamaah, kelompok zikir, kelompok wirid yang ikut, pada sekecot mau arak sekek jamaah, sekedi mau jamaah saya paling rajin, dia paling rajin, dia paling nurut, dia paling apa, subhanallah, tiang tidak ragu dengan dia. Lagu tiang cobaan, tiang kasih arak sekecot mau apa ini, ternyata ndek nak muni lek julun tiang. Lagu ia nangis lek mudin aula, napi si nangis, ya Allah, dosa apa wah kegawe ya Allah. Mau mesak sekedi mau kedebeng minyak si abah. Dosa apa wah kegawe ya Allah, gamak nenek kaji. Lagu alhamdulillah, lamun meniki mau kerja alhamdulillah ya Allah, wah ya rizki aran. Subhanallah. Jadi dia bukan nyalahin Allah, bukan nyalahin model bagian, tapi yang dia salahin dirinya sendiri. Subhanallah Bapak Ibu. Makanya makom-makom orang-orang yang radiyah ini dan mardiyah itu makomnya ahlul badar. Makomnya ahlul badar, orang-orang pejuang-pejuang badar. Kenapa? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka lebih dari segala-galanya. Dengan lamun wah tercinta, selenge-lenge dengan tercinta, telang ruan lenge. Ibu, bu, meneongkat dengan cerita angsida. Adik, angka mele lalu saya pudin. Padahal kebedeng lain nak jewe terus ruan penampilan bekil of the kumal lo nih tekenan lagu karena ada rasanya, cara rasa cinta. Dia jawab apa? Oh ndek kembe-kembe ti makna bedeng zahir na aran saya pudin. Lagu alhamdulillah aku lebih nenau apa ke dalam daripada tua saya pudin. Dia bela dia meskipun disebut kekurangannya, disebut salahnya, tapi hilang kekurangan itu dengan cinta. Jadi orang-orang yang makomnya radiyah, makomnya mardiyah, hilang dosa-dosanya. Berembe-rembe lu dosa salah wah nagawe. Tapi karena keredoannya kepada Allah dan Allah ridho kepada mereka, Allah tidak hiraukan keburukan-keburukan yang sudah dia lakukan. Allah tidak peduli dengan maksiat yang sudah dia kerjakan. Kenapa? Yang ada adalah Allah cinta kepada mereka. Yang pun terpanggil fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Mudahan tamu-tamu lek makom niki, amin. Kalau makom yang kedua, makom yang mardiyah. Mana makom yang mardiyah ini? Tidak hanya mereka ridho kepada Allah, tapi ini dibalik, Allah yang ridho kepada mereka. Allah yang ridho. Ittakhidhi zinataki, kata Allah kepada syurga. Wahai syurga, kata Allah, berhiaslah kamu, berhias. Surga bertanya kepada Allah, ya Rabb, memang siapa yang akan datang? Maka Allah jawab, yang datang kepadamu adalah kekasihku. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli. Maka dengan apa kita masuk dalam dua makom ini, radiyah, mardiyah? Bagaimana kita bisa masuk dalam dua makom ini? Hanya dalam satu tahapan. Apa? Menjadi insan yang muqarrabin. Jadilah kita menjadi hamba yang belajar untuk mendekat sama Allah. Kita belajar mendekat. Dari pendekatan seorang hamba kepada Allah, dia masuk dalam satu makom ridho. Kalau dia sudah masuk dalam makom keridhoannya, dia ridho kepada Allah, Allah ridho kepada mereka. Dengan sebab muraqabahnya, dia deketin Allah. Apapun yang Allah kasih nggak pernah dia hiraukan, tapi dia lewat apa yang dia lakukan, dia melihat kebesaran Allah yang ada pada dirinya.
Dengan apa untuk kita bisa menjadi hamba yang muqarrabin? Dengan dua cara, kata Imam Ibnu Hajar. Dengan dua cara Bapak Ibu. Ini lebih dalam materinya nih tentang kematian ini. Dengan dua cara kita sampai kepada hamba yang muqarrabin. Mana? Yang pertama, menjadi hamba yang mengenal Allah. Untuk jadi orang yang muqarrabin, kenallah Allah dengan sebaik-baik pengenalan. Kadang kita sekedar kenal tapi belum dekat. Pelungguh kan kadang, oh saya ngaji bareh, oh tuan heli peraya nu bedel bontet nu macam, oh tuan nu Buddha, oh nggih kenal dan oh kenal. Kita kan sekedar kenal tapi belum dekat. Maka orang yang betul-betul mengenal Allah tidak sekedar dia kenal, tapi dia dekat. Kalau dia udah dekat, bagaimana cara kita mendekat? Cari nomor HP-nya. Oh, milih undang nalema. Coba pita anu embe tamu nomor HP. Wah, syarat nomor HP, coba nge-WA. Assalamualaikum, salam kenal. Waalaikumsalam. Oh, alhamdulillah salam kenal balik. Ngonek-ngonek, oh piran tuan harap jadwal tuan. Oh insyaallah lemak malam Selasa. Oh nggih lemak bedait nggih. Nah, sudah mulai ada pengenalan yang lebih sudah. Dikala pengenalannya sudah lebih, maka dia berjanji untuk berjumpa. Setelah ada perjumpaan, semakin dia mengenal, semakin muncul rasa dekatnya. Maka semakin dia mendekat, mana syarat yang kedua? Semakin dia akan banyak mengingat namanya, semakin dia banyak menyebut dia, semakin dia banyak saat bagaimanapun dia ingat dengannya. Zikrullah, zikrullah. Lamun tawah kenal kan, kareng teh ingat terus. Oh iya izin pengajian deh. Oh tentu. Setelah kita ingat, kita mulai mempelajari tentang apa yang dia jelaskan. Setelah mempelajari, penasaranlah kita, dari mana sih dia, di mana tempat tinggalnya, bagaimana sih orangnya. Maka muncul rasa penasaran untuk dia ingin berjumpa. Setelah berjumpa, oh ternyata terkesan baik, maka yang selalu dia ingat adalah orang itu setelah perjumpaannya. Nah sekarang tahapan yang kedua, setelah kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan, maka yang kedua, banyaklah menyebut namanya. Zikrullah. Allahu la ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah. Banyaklah menyebut namanya. Oleh sebab itu para jamaah rahimakumullah, orang yang sudah mengenal Allah, orang yang banyak zikrullah, maka tiba-tiba dikala dia zikir, seperti yang sudah tiang sampaikan, dengan sendirinya badan ini ikut bergerak mengikuti irama zikir itu.
Tiba-tiba waktu ente zikir no milu tengengget, milu tenganggu. Betul tidak? Apakah itu karena kita sengaja ataukah karena memang maunya badan? Maunya badan, bukan disengaja. Lamun tersengaja, ndek ini menu berirama. Tapi justru dikala kita zikir tidak bergerak, lelah hidup. Coba zikir dan ulah bergerak, lelah kita badan. Kenapa? Karena jasad ini tidak akan mampu membendung yang batin, karena yang batin ini yang talaki langsung dengan Allah. Makanya kalau orang itu berzikir tiba-tiba badannya bergerak. Kenapa? Karena ruh yang ada di dalam ini tidak tahan dengan zikir itu karena ada kerinduan di dalamnya. Ini yang sering dia sebut tiap hari, tiap malam. Maka ruh itu ingin keluar untuk langsung muallak dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kiblatnya ruh itu adalah Allah. Ya ampun, melihat roh niki langsung berdait dengan Allah. Semakin panas, semakin lama dia berzikir, semakin panas badan ini. Kenapa? Karena ini jasad sudah tidak mampu menguasai efek daripada zikrullah. Tapi kolbu semakin nikmat, kolbu semakin nyaman, kolbu semakin terarah. Beda kalau orang kenyang dengan yang jasmani, dengan rohani. Lamun dengan besur, orang besuh dengan jasmani, dengan makan dan minum, kalau sudah kenyang berhenti tidak? Berhenti. Lamun tuah besur mentelah tengge. Lagu kemelen jasmani ini kinden ini cukup. Coba perhatian lamun dengan buka puasa. Sendek man buka selapuk belina, selapuk piakna, kolak sepanci, kelepon sepanci, pecel, deman pecel cerorot, deman cerorot apem, si belo si bolet buih pinan. Daka menula munwah tama nasi, ara angan dekal orang cerorot, ara angan dekal orang si lain. Ndara kecuali lamun dengan maksa diri dengan hawa nafsu, SDSB, semono tama semono buih. Cerorot sepanci bi, pecel telu piring ebi, kolak telu manggo ebi. Jarak-jarak bebukan di uras. Ngampok pusat nasib kolak. Iaran dengan benapsu. Jadi kalau makanan zohir sudah kenyang berhenti. Tapi kalau batin ini semakin banyak dikasih efek zikirnya, semakin dia tidak akan pernah mau berhenti. Yuk dengan lamun wah nikmat zikir no ragu ya mentelah. Si nikmat dia punya zikir. Saya mau berhenti tidak, berhenti tidak, mau berhenti nanggung wah kadang nikmat. Dia tidak mau berhenti, waktu wah liwat pada marak tengaji no liwat waktu anu. Cukup? Hah? Nah inilah kalau kita mengisi batin. Kalau orang mengisi batin itu semakin banyak isinya, semakin penasaran dia karena nikmatnya. Makanya Bapak Ibu, ini yang terakhir nih. Dari makom radiyah dan mardiyah kita akan bisa tembus dua makom ini dengan satu cara, menjadi hamba yang muqarrabin. Dengan apa ikhtiar kita untuk menjadi hamba yang muqarrabin? Dengan dua hal. Pertama, kenallah Allah dengan sebaik-baik pengenalan, dan yang kedua, perbanyaklah zikrullah. Yang terakhir Bapak Ibu, dari materi niki kita teringat dengan satu kisah yang luar biasa antara Khalifah Harun ar-Rasyid dengan seorang sufi yang bernama Bukhlul bin Amr. Bukhlul bin Amr, kalau bahasanya kita mun Bukhlul niki ja bahlul wah. Tapi kalau dia membaca Bukhlul saja. Kalau bahlul no kan dengan begeh, dengan botol, bodoh dan tolol. Itu orang bahlul, ente bahlul dengan Arab kan.
tapi kita baca Bukhlul saja. Bukhlul bin Amr, atau sering dikenal namanya dengan Bukhlul al-Majnun, bukan Laila Majnun. Bukhlul al-Majnun yang nama aslinya adalah Abu Ibrahim bin Amr. Beliau niki adalah ulama sufi yang terkenal di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, bahkan dikenal saking taatnya marak dengan gila entan ulama niki. Tapi dia seorang sufi. Dia sering menyendiri betona bekedek Bukhlul bin Amr niki, Bukhlul al-Majnun niki, dia sering bekedek lek kubur. Kubur doang lina bekedek. Enggak sinagawe nyapu kubur, meriri kubur doang. Akhirnya dalam satu pemakaman berjumpa Harun ar-Rasyid dengan Bukhlul al-Majnun niki. Apa kata Harun ar-Rasyid? Memancing daripada Bukhlul al-Majnun, karena jarang ngeraos. Untuk dia berbicara dengan orang itu, kalau tidak bermanfaat nggak mau dia bicara. Dia sedikit bicaranya, lagu selalu lamun wah ngeraos taduk doang dengan isin. Maka dipancing oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Di atas kuburan ada orang meninggal, salah seorang meninggal. Apa kata Harun ar-Rasyid? Wahai Bukhlul al-Majnun, kamu ini kok tinggalnya di kubur padahal kamu belum mati. Kapan sih engkau sembuh? Kata Khalifah. Mun basentita piran tau udah sehat. Masa te bilang jelo bilang malam kubur doang tau udah bekedek. Ndek ke demele ule jok bale julu. Kapan sih engkau sembuh dari gilamu? Kata Khalifah. Kepancing Bukhlul al-Majnun, dia berkata apa? Wahai Khalifah, apa? Kata Harun ar-Rasyid, yang sebenarnya gila itu aku apa engkau? Tepetulak begitu aja Khalifah. Si gila no aku apa sih de? Lamun aku endot lek niki, memang itulah yang seharusnya harus kita lakukan. Tapi kalau engkau kan tinggalmu di istana. Wahai Harun ar-Rasyid, kata Bukhlul. Kata Harun ar-Rasyid, wahai Bukhlul, emang engkau ini sudah sadar? Lamun wah sadar, coba peringat aku dulu, kata Khalifah. Ingetin saya. Tapi memang Khalifah ini sengaja memancing Bukhlul, karena jarang dia bicara, sehingga diperpancinglah Bukhlul al-Majnun niki. Kata Khalifah, kalau memang engkau sudah sadar, ayo ingetin aku. Baik, kata Bukhlul. Wahai Harun ar-Rasyid, jika memang engkau sadar, jika memang akal pikiranmu itu sehat, kenapa engkau lebih memilih istanamu yang hanya sesaat engkau tempati, sementara setelah engkau mati kau akan tinggal di sini? Ya Allah, tamparan keras untuk Khalifah nih. Wahai Khalifah, kalau memang engkau jadi manusia yang sadar, kenapa engkau lebih memilih istana daripada kubur?